Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Azab mah cuma omongan kosong. Hai guys, kali ini gue akan memberikan kalian asupan mata yang mungkin bisa membuat mata kalian mengalami epilepsi. Nah tuh, mantap sekali cuy JJ-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan seorang babang tampan yang mirip Firza, tapi ini Firza sewaktu ngekos di planet Bekasi, ia panggil aja Akim. Kala itu kegiatan Akim adalah sebagai penjual minyak urut yang mampu mengurut segala daki-daki permanen yang menempel di tubuh sekaligus kehidupan kalian seperti pacar yang mau kondo. Cueks. Saya udah beli, ini kualitasnya lebih bagus, terus murah lagi. Customer macam apa ini? Terang-terangan bandingin produk orang. Hasil mendengar cangkem customernya begitu BGGST, Akim pun begitu kesal karena adiknya sendiri malah ikutan jualan minyak urut yaitu Raka. Dimana Akim langsung open war ke tempat jualan Raka karena merasa kalah saing. Bubar semua. Pak, ini minyaknya gimana? Bubar, pergi. Bisa-bisanya orang lagi belanja disuruh bubar, terus gebleknya mereka pada nurut cuy. Di sana Akim pun menuntut agar adiknya logout dari area jualannya supaya tak ada saingan, bahkan sampai ingin melakukan baku hantam yang membuat mental Raka auto ingin kembali ke rahim ibu mental. Hingga daripada kena baku gedik lalu wasted, Raka pun terpaksa pergi dari sana. Nah, sepulangnya Akim dari jualan, ia pun melampiaskan kekesalannya ke sang istri karena istrinya hanya bisa berkata, "Ya udah abang yang sabar ya." nah itu dia. Bukannya komporin biar lebih semangat ya, minimal bilang pengen Nissan GT-R lah ya, malah cuman bilang sabar. Sedangkan di sisi lain, Raka yang pulang, ia pun bertemu dengan Madun, guru si Ronaldo, makanya tak pernah dapat trofi Piala Dunia. Dimana rupanya Madun inilah yang meracik minyak urut penghilang daki-daki alam semesta yang disukai oleh para minion. Tapi ketika tahu kini Raka dilarang berjualan di pasar, keluarlah ide bisnis Madun dengan menyuruh Raka berjualan minyak urut keliling. Setelah menonton film Pintu Kemana Saja dan melihat apapun yang dijual secara keliling hasilnya pasti gacor parah. Oh, tidak mungkin. Ini beda genre bos, ini film penyiksaan. Gimana kalau kamu besok jualannya keliling aja, Sul? Mendapatkan ide tersebut, hari itu juga Raka langsung menerapkannya di lapangan dengan menawarkan ke para minion yang dirasanya memiliki daki permanen pada tubuhnya. Bapak coba diolesin sama tangannya, Coba deh, cobain. Pak. Wah, hangat ya. Ya elah, dia lagi. Ini dia tadi udah dari pasar lihat minyak urut Raka, sekarang pura-pura nggak tahu. Akibat mendengar marketing dari cangkem Raka, akhirnya para minion pun memborong minyak tersebut satu-satu setelah tahu bisa merontokkan daki-daki kematian dan bisa menjadi glow up seperti member BTS. Andai jualan semudah ini ya, udah kagak ada pengangguran lagi yang demo-demo minta kerjaan. Keesokan harinya Akim yang kembali berjualan di depan warung teh Yuli, ya entar aja kalian bisa lihat John beli sebat di sana. Kala itu meskipun sudah menawarkan minyak urutnya, para minion hanya lewat begitu saja, tak tertarik dengan minyak perontok daki milik Akim. Lalu dari kejauhan Akim pun melihat istri Raka yang sedang memborong seblak di pasar akibat Raka sudah gacor parah dari hasil jualan kelilingnya. Hasil Akim yang mengetahui Raka membuka ide bisnis baru dari cangkem istrinya, Akim pun langsung merapikan dagangannya dan datang ke rumah Raka untuk menanyakan di mana Raka dapat tutorial membuat minyak urut yang mantap jiwa. Kala itu dengan jurus pendoblehan dari Akim, saya aslinya 2 orang, ia pun pura-pura baik ke Raka untuk menanyakan di mana tempat Raka beli produk minyak urut cap kaki 4 yang harumnya seperti masa depan kalian. Asik. Hasil setelah tahu info dari Raka, Begundal ini pun lalu OTW ke tempat Madun meskipun si Madun yang memiliki indera keenam tahu seberapa BGGST-nya Akim. Namun yang namanya bisnis, si Madun tetap memberikan produknya hingga produk tersebut laris dijual oleh Akim. Sekarang saya jual minyak urut yang sama seperti dia. Bang, beli minyak urutnya berapa? 2. Ah, iya. Ini minion kemarin beli minyak urut, Raka sekarang borong lagi 2. Lu minum minyak urut bang. Nah malam harinya Raka yang merasakan cuan gacor parah mulai ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Ya biasalah, manusia kayak para oknum tikus, dikasih tunjangan malah ngambil duit rakyat. Acueks. Jadinya untuk mendapatkan rezeki yang lebih gacor, Akim pun membuat sebuah rencana ingin mengekik Raka dari kehidupan. Dimana besoknya saat Raka berjualan keliling lintas galaksi, Akim pun mengikutinya seperti buntut kera dari belakang. Bahkan sampai ke tengah hutan pun Akim tetap mengikutinya karena Raka niat berjualan di kampung Dedemit.
Tapi saat istirahat, Hakim pun memakai kostum malingnya lalu menggedik dik Raka dari belakang sampai Raka pun tepar begitu saja. Awas aja lu meninggal cuman karena dipukul balok busa ya. Di sisi lain karena Raka udah jamnya pulang tapi belum pulang, keluarganya pun mulai mencari Raka ke perbatasan hutan dan berhasil menemukan Raka yang sudah reban santuy. Ini nih anehnya di luar nalar. Pemukiman warga jauh gitu loh. Cuman bilang tolong mereka langsung datang rame-rame. Kala itu Raka pun berhasil dilontong dengan mentransfernya ke puskesmas. Puskesmas emang ada ruangan VVIP gini ya? Udah tahu susah milih tempat yang elit gini, heran gua. Dimana kata dokter setelah melakukan pengecekan dengan stetoskopnya, Beliau mengalami pukulan yang sangat keras di bahunya. gila cuy, modal stetoskop bisa tahu kena pukulan di bahu. Alat ronsen ketika ingin resign dari rumah sakit. Dan akibat kondisi Raka yang begitu serius, ia pun harus dirawat hingga bisa sadar dari komanya untuk menceritakan siapa yang mengedik bahunya. Ya itu pun kalau sadar. Kalau di film-film mah biasanya dibunuh pakai cara lepas selang bensin di hidung cuy. Nah di rumah Hakim ia pun melakukan sebuah kebegundalan dengan menilap perhiasan peninggalan kakek moyang istrinya untuk dipakai memborong seluruh minyak urut buatan Madun. Namun ketika pergi ke rumah Madun, si Madun malah menolak dengan alasan, Maaf bang, saya harus menyisakannya untuk Masum dan pemesan yang lainnya. aduh, kan siapa cepat dia dapet Dun. Tapi setelah dipaksa dengan bilang Monton baru aja ngerilis skin Rafaela Legend, Madun pun langsung mengambil cuan tersebut hingga Hakim bisa berjualan kembali menggunakan tips and trik menaikkan harganya. Minyak urut saya ini sekarang harganya 40.000. Tipsnya ini emang asli cuy. Ketika udah nggak dapet saing yang bisa jualan produk yang sama, ya saatnya mengobok-ngobok harga. Kala itu karena daki-daki para warga udah tak karuan, apalagi Minion ini, buset dah. Bener-bener itu minyak dipakai minum kayaknya. Mereka pun terpaksa membayar 2 kali lipat karena cuman Hakim yang berjualan minyak urut bermerek tersebut. Gila. Selain ngajarin tutorial berdosa, ternyata ngajarin tutorial marketing juga cuy. Setelah berjualan sekitar 1 jam, Hakim pun sudah pulang dan mendapatkan uang sebanyak ini. Namun sang istri bukannya senang, yang ada, aduh. Ini hasil keuntungan minyak urut kita. Tapi uangnya banyak banget. Nggak seperti biasanya. Uang banyak salah, nggak punya uang salah. Maunya apa sih itu woman? Tapi tetap saja meskipun udah gacor parah, si Hakim lebih nggak ngotak lagi otaknya dengan memberi uang 50.000 sambil bilang, Masak yang enak. masa yang enak 50.000 dapat apaan kocak? Di sisi lain terlihat Raka udah hampir sadar dengan memanggil-manggil nama Madun, dimana ketika sadar si Raka langsung flashback kejadian penggedikan yang dilakukan Hakim, sehingga Madun yang mengetahui penyebab Raka ini mengalami koma akibat Hakim, ia pun langsung pergi mencari Hakim untuk melakukan open war. Hakim! Hakim! Biasain aja bang manggilnya. Dan ketika udah ketemu Hakim di jalan, Sekarang aku akan laporin kamu ke polisi. manggil Hakim gitu doang terus lapor polisi. Gunanya lu nyamperin buat apa weh? Kamu gak punya bukti? Aku nggak punya bukti. Nambah gebleknya, itu udah jelas-jelas buktinya Raka udah jadi korban sampai koma. Nah si Madun yang otaknya memang suka ngeleg-ngelegan karena kebanyakan nyundul bola. Ia pun mengurungkan niatnya untuk melaporkan Hakim ke polisi hingga Hakim bisa kembali berjualan minyak urut meskipun dagangannya sekarang sepi karena udah tak berjualan minyak urut buatan Madun. Saya sukanya merek Sawal. Sudah terbukti khasiatnya. Asik, sudah terbukti khasiatnya. Simak kalimatnya kayak lagi ngiklanin produk aja dah. Malam harinya akibat Madun udah memblacklist Hakim dari daftar reseller, ia pun kini diam-diam menjadi ayam maling menggunakan sebuah obeng dan wah, segampang itu cuy ngebobol pintu rumah. Setelah masuk ke dalam, Hakim pun mulai hunting minyak urut cap Madun, tapi ketika melihat isi botol kosong semua, Kosong? Gue bisa isi sama minyak urut racikan gue sendiri. kenapa nggak lu tiru aja itu botol plus label Madun terus isiin minyak urut lu sendiri kan bisa? Kebiasaan begundal dikasih yang mudah minta yang susah cuy. Di sana Hakim pun menilap seluruh botol jualan Madun hingga membuat Madun yang awalnya mimpi menang melawan Australia, bercanda. Langsung terbangun meski tak berhasil menangkap si maling. Yang anehnya dia nggak tahu kalau itu si Hakim, cuy. Padahal cuman modal masker doang.
Selesai menilai botol-botol cap Madun, besoknya si Hakim langsung meracik minyak urut buatannya sendiri agar seolah-olah minyak tersebut memang minyak cap Madun, mengingat para minion di sana geblek-geblek semua. Mana tahu mereka, ya kan? Tinggal bilang varian baru, kelar, pasti percaya mereka. Dan setelah meracik minyak urut cap Madun, tapi ini versi internya, para minion pun mulai berdatangan untuk memborong minyak urut Hakim karena ia menjualnya secara hancur-hancuran, alias harga produk Cina. Kenapa saya jual murah? Karena saya lagi cuci gudang. Please lah Bapak sutradara yang terhormat, ini mereka beli minyak urut tiap hari buat apa sih? Lihat nih muka si minion ini, tiap hari datang ke pasar beli minyak urut. Hasil karena para minion yang begitu aneh sangat demen dengan minyak urut, ya mungkin dipakai nyimeng. Di hari pertama berjualan minyak urut HDC, Hakim pun langsung gacor parah. Lihat ini mama. Mau dipakai apa bu? Itu minyak urut bukan Kiranti yang lagi diskon. Di sisi lain selagi Hakim sibuk mengurus para minion pemburu minyak urut, ada Raka yang beroja pulang dari RS, di mana ia menceritakan tragedi penggedikan secara brutal yang dilakukan Hakim. Hasil mendengar itu, sang istri langsung open war menuju rumah Hakim tanpa membawa senjata andalan para mama, yaitu sandal swallow atau ya paling banter angger jemuran lah ya. Dan ketika sampai di depan rumah Hakim, istrinya pun auto terbagongkan mendengar tutur dari Saripah istri Raka yang bilang pelaku penggedikan suaminya adalah begundal Hakim. Dia itu cuma mau fitnah aku. Lihat aja ya bang, aku bakal cari bukti dan laporin kamu ke polisi. Aduh, pakai nunggu nyari bukti. Masa iya korban aja kagak cukup jadi bukti sih? Di sana istrinya pun memberi ceramah hingga keluarlah sebuah bukti dari cangkem Hakim. Iya. Memang aku yang mukul Masum. Lah, itu bukti? Ini gimana sih? Apa perlu bukti melalui CCTV baru bisa keurus kasusnya? Namun alih-alih menjadikan kata-kata itu sebagai bukti, yang ada istrinya hanya bisa melakukan presentasi di depan kameramen. Tega kamu bang, menghalalkan segala cara demi uang. Nah sepulangnya dari open war yang berujung gagal, Raka pun malah bilang ke istrinya kalau ia akan memaafkan Hakim karena takut istri Hakim jadi janda kembang-kembung di kampung, yang bisa juga merubah genre film ini menjadi Pintu Berkah. Ya, kalian tahulah genre film Pintu Berkah. Suami hilang, istri banting tulang. Keesokan harinya Hakim pun meniru tutorial Raka dengan berjualan keliling ala-ala pintu gerbang, di mana hasilnya tentunya gacor bin gacor akibat Hakim menggoreng harga tersebut menjadi lebih murah, dan dimanapun ada orang berjualan minyak urut. Ini minyak urut bagus bu, berhasil. Kamu mau lihat? Nah. Udahlah, nggak bisa berkata-kata apa lagi, emang hobi mengkonsumsi minyak urut mungkin dia. Dari kejauhan Madun yang melihat Hakim berjualan minyak urut bermerek Madun, ia pun jadi teringat ketika di rumahnya kemalingan, sehingga otaknya berhasil mengambil kesimpulan kalau si maling yang menghayal maling botol-botolnya adalah si Hakim. Kala itu ia pun langsung nyamperin Hakim untuk mengunboxing jualannya dan berhasil mencium aroma minyak urut yang berbeda karena tak ada aroma jigong khas Madun. Namun bukannya melaporkan hal tersebut ke para warga, yang ada Madun hanya bisa bagong AFK di hadapan kameramen. Nah tak berselang lama setelah minyak urut Hakim dipakai oleh para minion, mereka pun tiba-tiba mengeluh kegatalan seperti para buaya darat ketika melihat woman good looking. Halo dek, apa kabar? Nah itu contohnya. Dan bisa-bisanya kejadian ini terjadi secara serempak. Padahal mereka beli kemarin juga di pasar, tapi kenapa pas sekarang malah gatal-gatal? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin efeknya? Kala itu pasukan minion langsung menyerbu rumah Hakim untuk meminta pertanggungjawaban, tapi tentunya si begunal Hakim tak mau bertanggung jawab karena berlindung di balik kata-kata reseller. Kalau mau nuntut, jangan ke saya pak. Bu, saya kan cuma menjual. Maju kena, mundur kena si Madun. Dan di hari itu juga mereka langsung diantar menuju rumah Madun untuk menuntut pertanggungjawaban, yang padahal Madun tak tahu apa-apa. Kalau nggak percaya, silakan periksa ke dalam. Di dalam pasti banyak botol minyak oplosan yang dibikin. Astagfirullahaladzim. Sama percis pak. Gebleknya kagak karuan. Padahal minyak urut Syawal diambil dari nama depan Madun. Terus mereka pakai bilang sama percis. Itu emang brand punya Madun blok. Di sana para minion yang kurang edukasi pun berhasil dibuat percaya oleh kata-kata Hakim, sehingga Madun langsung ditransfer ke kantor polisi. Nah di hari pertama staycation di jeruji sel, Raka pun datang untuk menjenguk Madun. Masuk. Sawal. Assalamualaikum.
Ternyata cuman sekedar gabut. Dimana setelah pulang dari penjara, Raka pun kembali berjualan minyak urut cap madun dan berusaha mengedukasi para minion yang akhlaknya not fun ini akibat mereka telah mempenjarakan orang yang membuat minyak urut tersebut karena mengira bukan madun yang bikin. Otaknya di mana? Sok-sokan ngangguk-ngangguk padahal nggak masuk di kepala. Dari kejauhan Hakim pun melihat Raka dengan edukasi kemanuakalannya berusaha memberi ilmu pengetahuan seputar minyak. Sehingga mendengar cangkem Raka bilang kalau penjual minyak oplos selama ini adalah Hakim, Hakim pun langsung pergi ke rumah Raka untuk menculik istrinya buat dipakai. Tapi beruntung kejadian tersebut berhasil digagalkan oleh para minion sampai Hakim harus terlibat kejar-kejaran bareng para budak minion ini. Masa iya selama kabur kagak ada orang nongol di depan Hakim? Udah kayak main Temple Run aja cuy. Kala itu udah susah-susah kabur dari kejaran para warga, kakek Hakim pun malah kesliding sebuah kerikil sampai terpleset bergelantungan di jurang. Malah minta tolong, ya ketahuan lah dodol. Tinggal terjun bebas aja ribet. Beruntung istrinya yang mengendus dosa Hakim, ia pun berhasil melihat detik-detik dirinya akan menjanda karena hingga akhirnya Hakim pun tertimbun sebuah longsor yang sungguh real banget dan anehnya masih bisa nafas. Buset dah, digeprek batu segede gaban masih hidup. Tak berselang lama ketika para warga datang, daripada ditangkap dibawa ke kantor polisi dan meet and greet dengan Sambo di lapas, yaitu pun kalau ada, Hakim pun memilih mengwastetkan dirinya aja dengan sebuah efek dari editor. Tertimbun pasir mati-mati cuy. Nah singkat cerita, ketika Hakim akan ditanam di pemakaman, para warga yang belum makan pun mengeluh keberatan membawa keranda Hakim yang super duper full dosa. Tapi dengan ceramah dari Pak Ustadz yang menjanjikan akan membelikan anak-anak mereka Kinder Joy sepulang mengubur Hakim, akhirnya keranda Hakim pun bisa sampai di pemakaman tanpa efek-efek jedak-jeduk. Karena saat akan mengubur Hakim, barulah sang editor memberikan Hakim hukuman berupa jurus Mokuton dari Hashirama. Terlebih lagi setelah efek tersebut, keluarlah ulti banteng yang mengamuk sebab telah gagal menang satu putaran hingga membuat keranda Hakim menghilang dari lane berguling-guling seperti babi guling dan tertanam akibat terkena longsor. Ya elah, ngubur satu orang aja ribet. Ayo kita cari kerandanya ke bawah sana, ayo. Nah, itu udah kekubur, itu udah tinggal aja. Dimana mendengar rekomendasi dari saya, Pak Ustadz pun tiba-tiba nge-lag. Ada kemungkinan jenazah almarhum Hakim tertimbun dalam tumpukan tanah ini. Karena bukannya menggali keranda Hakim dari tumpukan pasir yang terlihat nggak terlalu banyak, ia malah menyuruh para warganya pulang dan membiarkan Hakim dimakamkan di sana. Wah, daripada capek-capek ya kan, anggap aja udah dikubur. Oke, pesan immortality-nya di sini, setiap produk yang dijual di pasaran sudah pasti memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pembeli bukan dengan cara menyingkirkan para pesaing, melainkan melakukan inovasi dan mencari tempat di mana produk kita bisa dihargai. Jadi intinya setiap produk akan bernilai tinggi dan ramai peminatnya jikalau sudah berada di tempat yang tepat. Asik, tapi intinya gue ngomong apa sih?